semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu kepada KM. Ibu minta kesediaannya untuk memimpin berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 8A. Gimana hari ini? Siap dan semangat nggak ikutin pelajaran BK? Harus semangat karena masih pagi ya. Ibu minta semangatnya dan tidak ada yang berloyo-loyo, bertopang-topang gabung. Oke? Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang BK. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kesepakatan dulu nih sama kalian ya. Kesepakatan kita hari ini di pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian semua bersemangat, satu. Kemudian kedua, berani mengungkapkan pendapat ya. Tidak ada yang malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Ibu minta keaktifan kalian pada pembelajaran hari ini. Bisa? Semangat ya. Semuanya harus aktif. Oke. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi BK. Insya Allah materinya menarik dan insya Allah materinya bermanfaat buat kalian semua. Materi apakah hari ini ya, seperti yang ada di layar depan. Ibu akan menyampaikan materi tentang kenali potensi. Ya. Kenali potensi. Ada yang tahu maksudnya apa? Kita hari ini harus apa? Ada yang tahu? Maksudnya mengenali potensi. Potensi? Pernah dengar kata potensi? Potensi sudah pernah dengar. Nah, potensi yang di sini maksudnya adalah yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana caranya kalian mengenal diri kalian sendiri, mengenal diri sendiri, mengenal apa potensi yang kalian miliki. Ada nggak sih potensi di dalam diri kalian? Yakin? Ya. Ketika Ibu memberikan materi hari ini, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa memahami diri kalian sendiri, memahami apa yang ada menjadi kelebihan kalian, apa yang menjadi kelemahan yang ada di diri kalian, ya. Dan diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mengetahui apa aja potensi yang ada di dalam diri kalian. Dan yang paling Ibu harapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa menggali, kemudian mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Semoga bisa mendapatkan ujung-ujungnya nanti adalah sebuah prestasi. Oke? Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan memutarkan sebuah video inspirasi, ya, video motivasi tentang bagaimana caranya mengenali potensi yang ada di dalam diri kalian. Mari kita saksikan dulu video berikut. Potensi seorang
itu anak yang tidak bersemangat. Terus bagaimana pandangan orang-orang atau pandangan guru-gurunya terhadap Philo? Bagaimana? Pandangan guru-gurunya ke Philo bagaimana? Awalnya buruk. Philo dianggap apa tadi? Tidak berprestasi. Dianggap apa lagi tadi sama orang-orang, sama teman-temannya, sama gurunya? Tidak berbakat. Apalagi anak yang malas, ya. Kemudian apa yang terjadi setelah Philo mendapatkan banyak penilaian yang kurang mengenakan tentang dirinya? Apa yang terjadi? Philonya bagaimana? Philonya awalnya bagaimana jadinya setelah banyak dengar omongan dari gurunya, dari teman-temannya yang kurang mengenakan? Apa yang terjadi sama si diri Philo? Dianya sedih, dianya down, ya. Lantas apa yang membuat dia menjadi terpacu lagi, semangat lagi? Betul, karena tadi ada temannya yang memberikan apresiasi, alias ada temannya yang memberikan semangat. Kemudian apa lagi? Temannya itu ngapain tadi? Memberikan apa lagi? Memberikan dukungan, memberikan motivasi. Yang paling penting apa? Memberikan kepercayaan. Kalau si Philo sebenarnya anak yang berprestasi, ya. Akhirnya membuat diri Philo menjadi termotivasi, bangkit, bener. Kemudian akhirnya dia jadi apa tuh? Semangat untuk apa? Mengembangkan potensinya, mengembangkan bakatnya. Dengan cara bagaimana sih Philo mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya? Mengikuti lomba, ya. Alhasil setelah dia semangat, dia tahu apa yang ada atau kelebihan yang ada di dirinya, kemudian dia kembangkan. Alhasil menghasilkan apa? Menghasilkan prestasi, ya. Jadi kunci dari video tadi apa? Potensi menentukan prestasi. Pertama yang harus dilakukan apa dulu? Mengenali potensi yang ada di dalam diri kalian dulu. Ya. Cari dulu potensi apa yang ada di dalam diri kalian. Ya. Saya ini punya kelebihan apa sih? Kenali diri kamu dulu sendiri. Ya, saya ini orangnya kayak gimana? Saya kurangnya di sini nih. Saya jagonya di sini nih. Kalau sudah tahu diri kamu itu bagaimana, diri kamu itu siapa, lantas langkah berikutnya apa yang harus dilakukan? Mengembangkan apa? Potensinya. Potensi apa aja sih yang harus dikembangkan? Yang harus dilatih, yang harus dijaga, terus dikembangkan. Nah, dalam materi ini ada 3 potensi yang akan kita latih. Pertama, ada 3 potensi yang akan kita cari tahu, kemudian kita kembangkan, ya. Kita bersama cari caranya bagaimana. Kalau sudah ketemu nih, oh saya ternyata potensinya di sini, ya. Kita akan bersama-sama bagaimana caranya mengembangkan potensi yang ada di dalam kalian. Oke. Pertama yang harus kalian tahu terlebih dahulu potensi. Apa itu? Kemampuan. Apa lagi? Kekuatan. Apa lagi? Ya. Betul. Potensi itu kekuatan, kemampuan, ya. Kecerdasan yang ada di dalam diri seseorang, yang dimiliki oleh seseorang, ya. Ada potensi yang sudah terlihat, ada juga masih belum terlihat. Dalam artian ketika potensi itu belum terlihat, masih terpendam, berarti potensi tersebut butuh
butuh dilatih, butuh dilatih sedikit agar bisa terlihat potensinya. Nah, potensinya bentuknya kayak apa aja, Bu? Ini bakat kalian, minat kalian, kecerdasan yang ada di dalam diri kalian. Jadi satu nih yang harus diyakini, potensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Berarti semua diri kalian memiliki potensi, memiliki kecerdasan. Ya, satu harus yakini itu dulu, bahwa sebenarnya di dalam diri kalian ada potensi, ada kelebihan. Jadi jangan merasa aku nggak bisa apa-apa nih. Aduh, aku kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi yang sampai punya pikiran seperti itu, karena sejatinya setiap orang memiliki potensi. Dan potensi yang dimiliki oleh tiap anak, tiap orang pasti berbeda-beda. Ya. Ada yang berbakat di bidang seni, ini ada nggak? Ada yang ahli di bidang berhitung, matematika. Siapa yang hobi berhitung di sini? Siapa? Nah, juga. Siapa yang hobi dalam bidang bermusik? Ada nggak? Kiranya. Siapa lagi? Dengar. Ada yang hobi atau mempunyai bakat atau kelebihan dalam berbicara di depan orang banyak? Ya. Jadi setiap orang pasti punya bakat masing-masing. Nah, kalau ada yang belum mengetahui, di sini ada nggak yang belum tahu? Aku kelebihan saya belum tahu. Ada nggak? Ada yang belum tahu? Kalau ibu tanya, belum tahu. Sampai sekarang belum tahu apa bakatnya, kelebihan. Nanti kita cari tahu. Ya. Dan nanti kita cari tahu bersama. Oke. Nah, tadi ibu bilang ya potensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, potensi dalam gaya belajar. Belajar pakai gaya. Sudah tahu belum gaya belajar yang tepat yang kalian miliki? Sudah tahu? Apa jangan-jangan baru tahu kalau belajar itu ada gayanya? Siapa yang baru tahu? Baru tahu? Selama ini belajar ada gayanya. Gaya apa yang biasanya kalian gunakan dalam kita belajar? Biasanya kalau belajar gaya gimana? Tidur. Fokus? Hanya fokus kepada tugas. Kalau tidak ada tugas berarti tidak. Gak apa-apa. Ibu cuma pengen tahu aja selama ini kalau belajar tekniknya kayak gimana. Kalau belajar kalau ada tugas aja. Kalau tidak ada tugas belajar nggak? Nggak apa-apa. Siapa di sini belajarnya kalau ada tugas aja? Tugas kalau ada ulangan. Siapa di sini yang ada ulangan kek, nggak ada ulangan kek, nggak ada tugas kek, tetap belajar? Ada nggak? Habibi juga belajar kalau ulangan doang? Kalau mau, kalau lagi mood baru belajar kalau ada tugas. Ya, nah, ya bahwa sesungguhnya ketika kalian belajar tuh ada caranya. Ya, jangan-jangan selama ini cara yang kalian gunakan itu belum tepat. Makanya udah belajar sampai malam nggak masuk, nggak nempel. Benar nggak? Nah, jangan selama ini gaya yang cara yang kalian pakai itu kurang tepat. Ya. Jadi gaya belajar itu adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau mengolah informasi atau keterampilan. Nah, ini ada tiga gaya dalam belajar. Tinggal nanti kita cari tahu kamu di antara tiga ini kamu yang mana. Ya,
Apakah kamu si anak visual? Apakah kamu si anak audio? Atau kamu si anak kinestetik? Ya. Kita cari tahu dulu, kita bahas dulu, baru kita cari tahu dengan menggunakan aplikasi Nadia. Ya. Kalau kamu si anak visual, nih, lihat ciri-cirinya. Apakah ini diri kalian? Kalau kamu si anak visual, ketika belajar akan lebih mudah atau lebih cepat hafal jika materi tersebut menggunakan banyak warna, menggunakan banyak gambar, menggunakan banyak garis atau pola. Ya. Jadi kalau ketika guru menerangkan atau mencatat, disuruh mencatat, dia lebih suka mencatat dengan model mind mapping. Ya. Ketika menghafal banyak gambar, banyak warna-warni, di stabilo sama dia, itu akan lebih cepat hafal. Kalau kamu termasuk yang seperti itu, berarti kamu si anak visual. Jadi anak yang mengandalkan indera penglihatan ketika belajar atau menghafal. Ya. Kalau kamu si anak auditori, nih, anak auditori itu lebih suka belajarnya atau lebih cepat menghafalnya dengan mengandalkan indera pendengarannya. Ketika guru menjelaskan sebuah materi tanpa perlu dia catat, biasanya langsung terserap, langsung hafal di dirinya. Ya. Dia lebih suka kalau pelajaran dengan cara diskusi, tanya jawab. Ya. Ketika menghafal biasanya dia menghafalnya dengan teknik membaca kencang. Dalam artian menghafalnya bersuara. Misalnya gaya belajar adalah suatu melakukan, itu kan sambil bersuara kencang. Ya. Kalau kamu memiliki ciri-ciri seperti itu, berarti kamu si anak auditori. Ya. Belajar dari dengerin YouTube, dari dengerin ceramah, dengerin tutorial, ya, atau mendengarkan temannya yang membacakan, itu dia lebih cepat hafal. Kalau kamu si anak kinestetik, mana nih anak kinestetik? Kalau anak kinestetik, dia ketika belajar, ketika menghafal, melibatkan semua anggota tubuhnya, melibatkan semua indera yang ada di tubuhnya. Ya, dan anak kinestetik itu ketika menghafal, gak cuma mulutnya doang yang komat kamit, ya, tapi matanya, badannya ikut bergerak. Gaya belajar adalah gini. Hal terdiri dari 3. Proses bahkan tangan itu sambil mempraktekkan. Itu anak kinestetik. Biasanya anak kinestetik paling suka pelajaran yang melibatkan gerak atau aktivitas fisik seperti praktek, ya, belajar praktik, kemudian bermain peran, ya, bermain peran. Ini belum Bu. Ini dia bisa terus ya, nah mulai sekarang. Oke. Ya, mulai tes. Ikuti tes sekarang. Di next, di slide. Oke, ikuti sekarang. Saya mengoperasikan. Ikuti sekarang. Baca pelan-pelan. Coba diresapi yang mana yang sesuai pernyataannya sesuai dengan bagian. Adakah yang antara gaya belajarnya itu nilai persenannya imbang, maksudnya tidak beda jauh? Auditori sama kinestetik 43%. Manes? Visual sama kinestetik sama, beda jauh, sama-sama 40 sekian persen. Ya, sesuai nggak tadi dengan prediksi kalian di awal? Sesuai.
ngiranya kamu anak apa? Anak kinestetik. Ternyata anak audio. Tadinya ngiranya anak kinestetik, ternyata kamu seorang visual. Siapa lagi tadi yang beda dengan prediksi diri sendiri? Visual. Sesuai ya Satria. Sesuai dengan prediksi. Tadi belum. Ya. Ini sebenarnya alat tes ini adalah salah satu cara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencari tahu potensi apa atau bakat apa yang kita miliki. Coba aku tanya. Tadi di awal kamu sempat menduga, saya anak kinestetik, saya anak visual Bu. Itu pernah nggak ada orang yang menginfokan kamu tuh orangnya gini? Ada nggak? Kamu seorang pernah? Siapa yang ngasih tahu? Temen bilang apa tentang diri? Kamu pintar di bidang apa yang teman kamu sampaikan, pendapat nggak dengan apa? Kamu pendapat nggak dengan apa yang teman kamu pendapat bahwa memang apa yang orang nilai dengan diri sendiri kamu sesuai? Oke, ya. Sebenarnya banyak cara. Salah satu cara mudahnya ya ini dengan mengisi asesmen tes. Ini tes sederhana ya. Jadi semua orang bisa mengikuti tes sederhana ini. Kalau mau lebih yakin lagi bisa datang ke lembaga tes resmi atau lembaga psikologi resmi lainnya. Kemudian kita bisa cari tahu dengan mencoba berbagai kegiatan, ya. Kemudian yang tadi saya bilang, dengarkan masukan dari orang lain, ya. Kadang ada orang ternyata kamu orangnya jago ya ngomong di depan, kamu ternyata bisa loh memimpin diskusi di depan, ya. Itu artinya itu ada sebuah masukan dari orang lain atau penilaian dari orang lain, ya. Kemudian mencoba berbagai kegiatan. Di sini siapa yang mengikuti kegiatan lain selain sekolah? Ikut apa? Les apa? Bahasa Inggris. Les bahasa Inggris. Les matematika juga. Ketika mengikuti berbagai kegiatan itu udah membantu nggak? Membantu. Artinya kegiatan yang kalian ikuti sesuai dengan minat kalian. Ada nggak di sini yang ikut kegiatan tapi saya kayaknya nggak cocoknya di sini? Ada nggak yang pernah mengikuti satu kegiatan nih? Mencoba ngikuti satu kegiatan. Terus pas baru ngikutin merasa nggak cocok. Ada nggak yang pernah? Ada. Apa ikut apa Kirana? Awal ikut apa? Berenang. Sudah berapa kali percobaan merasa kayaknya aku nggak bisa? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali terus ngerasa gimana? Kayak nggak bisa gitu, kayak nggak bakat, nggak senang sama bidangnya. Oke. Terus setelah tahu satu kegiatan atau satu bidang kayaknya bukan minat kamu atau bakat kamu, nyoba kegiatan lain nggak? Ya. Apa? Cari olahraga lain, kemudian atau cari kegiatan lain. terus belajar fokus ke bidang itu, mau makin potensi, siapa tahu cocok gitu. Nah, setelah ngikutin berbagai kegiatan, udah nemu belum kegiatan yang cocok? Belum. Sudah selain berenang ikut apa lagi? Selain kegiatan berenang apa lagi? Oh, berarti pencariannya belum selesai dong. Main musik. Ikut kegiatan les apa? Musik apa? Cuma nyoba pakai alat yang di rumah. Oke, terus gambar juga ikut les lain tertentu gitu enggak? Les Matematika. Dari kegiatan yang udah kamu coba belum sampai sekarang belum menemukan? suka sih sama menggambar, suka
Suka sama menggambar. Oke. Yang lain, ada nggak yang udah coba beberapa kegiatan akhirnya menemukan kegiatan yang cocok? Ayo. Yang sudah mengikuti beberapa kegiatan di luar, terus akhirnya menemukan ini kayaknya gue banget istilahnya. Apa? Main, ikut kegiatan, musik, ikut apa contohnya? Oke, itu belajar sendiri atau ikut bareng sama? Oke, di bidang musik ternyata cocok. Oke, alhamdulillah. Yang lain? Yang lain? Ayo. Terutama nih anak-anak ekskul, nih anak-anak ekskul. Siapa anak-anak ekskul di sini? Nah, ekskul yang kalian ikuti udah sesuai belum dengan diri kalian? Ya. Dengan mengikuti ekskul itu adalah salah satu cara, ya, cara yang bisa kalian lakukan saat ini untuk menemukan bakat kamu bukan ini, ya. Nah, kalau memang sudah cocok, terus kamu tekuni itu kegiatan, tekuni itu ekskul, kira-kira bisa mendapatkan prestasi nggak? Bisa. Tuh, ya. Pasti bisa menghasilkan prestasi. Siapa di sini yang udah membuktikan? Prestasi apa? Silat. Kamu suka silat. Kamu latih diri kamu dengan mengikuti kegiatan ekskul silat. Dilatih terus, alhasil membuahkan prestasi. Kasih tepuk tangan dong. Yang lain? Yang lain? Siapa yang sudah bisa membuktikan potensi menghasilkan prestasi? Rena apa? Silat juga. Padahal punya minat lain di bidang musik. Di kinestetika, di silatnya sudah menghasilkan prestasi. Yang belum di bidang tadi apa? Musiknya. Kita tunggu prestasi di bidang musiknya Rena. Yang lain? Siapa lagi yang udah membuktikan? Siapa lagi, ayo? Padahal di sini banyak kayak anak ekskul, paskib. Ayo. Mana? Anda bisa menghasilkan prestasi kan? Gak usah malu, harus bangga. Karena apa? Prestasi itu adalah bukti ketekunan kamu mengasah apa? Mengasah kemampuan bakat kamu, potensi kamu. Ya, berarti kamu udah tahu siapa kamu sudah tahu kamu kemauannya, potensinya, kelebihannya di mana, lalu kamu tahu cara mengembangkannya. Ya, alhasil kamu bisa membuktikan bahwa potensi yang ada di dalam diri saya bisa menghasilkan prestasi. Ya. Sampai sini paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, paham. Bagi kalian yang belum menemukan belum menghasilkan prestasi, jangan sedih. Masih banyak waktu. Yang penting kita cari tahu dulu. Nah, satu potensi, satu bakat sudah diketahui, ya. Kalau ternyata kamu bakatnya, gaya belajarnya apa tadi? Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang lagi audio kinestetik. Nah, kalau sudah tahu untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Nanti setelah ini kalian isi lembar LKPD yang Ibu sudah berikan ke kalian, diisi sambil dipahami, ya. Jadi isinya jangan asal, tapi benar-benar dipahami, direfleksikan ke diri sendiri, oke? Kalau sudah nanti kumpulkan ke Ibu, oke? Terima kasih sebelumnya untuk hari ini atas kerjasamanya dan perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipraktekkan dan bisa bermanfaat untuk kalian kedepannya nanti. Oke, Ibu
akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.